Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li 'amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin nabi. Marilah kita awali ta'lim kita ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita sehingga pada malam ini kita kembali dapat berkumpul di sini untuk menunaikan beberapa keseluruhan agama kita. Mudah-mudahan niat kita dan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadikannya sebagai salah satu sumber keridhaannya kepada kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam marilah juga kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Halaman berapa? 9. Apa tuh syahadan kah? Adapun kah? Makroh. Oh iya, dalam kurung lah, halaman 9, adapun makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun makruh pada mandi itu yaitu melebihi menyucur air pada anggota. Nah, jadi jangan sampai kita ini kalau mandi janabat itu banyunya berlebih-lebihan. Nah, ini termasuk dimakruhkan. Tapi kalau air itu misalnya air wakaf kita gunakan untuk mandi janabat lalu berlebih-lebihan, maka jatuh kepada haram hukumnya. Nah, kalau banyu saurang itu jatuh kepada makruh. Tapi kalau sengaja bilang liwar setengah drumnya jabis banyu, nah ini jatuh kepada israf juga, berlebihan. Nah, berlebihan ini termasuk daripada yang diharamkan oleh Allah. Jadi biar banyu saurang jangan sampai berlebih-lebihan. Dan mandi pada air yang tenang. Ini termasuk dimakruhkan. Misalnya bak isinya 4 drum. Pepuningnya bak ini nah isinya 4 drum. 4 drum itu kan lebih dari 2 kula. Lalu pian bercampur ke situ mandi janabat nih. Nah, sah mandinya, tapi makruh. Berdosa lah kada berdosa. Ingat makruh kada berdosa. Mun kawan menghindari jatuh kepada berpahala jadinya kan. Mun kawan menghindari. Jadi kudu usah bercampur, ambil timba aja, ditimba banyunya. Nah,
Kenapa? Itu airnya kadang mengalir. Air tenang maksudnya itu. Lain di sungai pian bercampur. Nah, itu ada termasuk makruh. Malah bagus tak? Kenapa jadi bagus? Karena apa namanya? Lebih leluasa kita mandi kan banyunya banyak. Begitu. Jadi hati-hati. Jadi walaupun ujar guru misalnya boleh bercampur ke situ, mandi janabah bercampur ke situ, kebak itu tadi. Nah, tapi jatuhnya kepada makruh. Kepada makruh. Dan melebihi daripada 3 kali. Jadi kita menyiramkan air ke badan lah dalam waktu mandi wajib itu sunnahnya 3 kali aja. Yang pertama wajib, basuhan pertama wajib, basuhan kedua, basuhan ketiga sunnah. Sunnah. Lalu pian anak nambahi pula 4, 5, 6, itu jatuh kepada makruh. Itu bisa juga jatuh kepada haram karena berlebihan benar. Nah. Atau mengurangi daripada 3 kali. Awal aja 3 kali, tapi dikurangi aku 2 aja atau 1 aja. Kenapa 1 nih menggugurkan aja? Supaya gugur aja anunya, adas besarnya tuh supaya gugur aja ya, sekali aja, padahal air masih memungkinkan untuk menambah basuhan itu menjadi 3 kali misalnya. Nah, maka kalau mengurangi dengan kemungkinan kita bisa aja membasuh badan kita itu 3 kali, maka hukumnya menjadi makruh. Dah. Nah. Dan meninggalkan berkumur-kumur. Pokoknya hendak mandi janabah itu kita mesti bagus benar berwudu. Kan berwudu ini diantara kesunahan-kesunahannya adalah berkumur-kumur, ya kan? Nah, ini jadi bagus. Nah, jangan langsung tah. Dan meninggalkan memasukkan air ke hidung. Nah, jadi kalau kita mandi janabah mesti dilengkapilah dengan berkumur tadi, memasukkan air ke hidung, iya juga. Nah, makanya jar ulun tadi bagus kita berwudu, karena di antara kesunahan wudu tadi ada berkumur-kumur dan ada yang namanya istinsyak, memasukkan air ke hidung. Berikutnya, bermula haram pada orang pada orang yang tiada air sembahyang itu 3 perkara. Maksudnya orang yang kada berwudu, ndak punya wudu, haram melakukan 3 hal ini. Haram. Nah, pertama, sembahyang dan barang sebagainya daripada sujud tilawah ya. Nah, kita masuk sembahyang dulu. Jadi sembahyang wajib kak, sembahyang sunat kak, bila kada berwudu hukumnya haram. Biar baik sembahyang dulu lah, tapi hukumnya haram. Di samping haram ya kada sah, iya kan? Kada sah. Nah, karena suci itu termasuk di antara syarat daripada sholat. Nah, dan barang sebagainya jadi daripada sujud tilawah. Sujud tilawah, misalnya ada tetamu ayat sajadah. Banyak ayat sajadah itu di Quran, kadang langsung sajadah aja.
Jadi bila ada tatamu ayat mendengar ayat itu tadi nah. Misalnya orang membaca apa yan? Yang di sajadah tuh nah. Apa ayatnya tuh? Pokoknya di tengah itu nggak. Lalu kita nama dengar nih hendak sujud sajadah misalnya. Biar kita ada hatam sembahyang, hendak sujud. Maka sujud tilawah atau sujud sajadah itu menjadi haram bila kada wudu. Dan sujud syukur imah main bola atau nangai masuk tek masuk gol lalu sujudnya salawar handap umpamanya Tuhan salawar handap aja kalau tempat aurat tuh deh bau udu ada juga lalu sujud syukur karena menang tadi tuh masuk bolanya gol haram toh jadi jangan sujud aja. Di samping itu sujud syukur atau sujud tilawah ini diantara syaratnya harus tutup aurat. Jadi kalau yang kayak bukan pemain bola itu salawarnya salawar yang pendek kelihatan pahanya maka sujudnya menjadi kada sah meskipun yang pakai wudu. Begitu hendak main bola wudu dulu bagus ini sujud syukur apalagi khutbah Jumat hatib mau khutbah kada wudu haram di samping haram kada sah khutbahnya itu begitu. Itu yang pertama. Dan di antara guru kita ada yang menyatakan kita nih meletakkan dahi ke lantai atau kemanakah meletakkan dahi nih bila kada wudu maka berdosa jatuh kepada haram. Jadi hati-hati jangan sejungging-jungging aja mendak dahi ke lantai nih. Apakah sekalinya melihati ayam bakalahi dalam bawah kolongan? Mak intipnya di sela-sela lantai. Nah, ya kalau gendaknya itu rupanya lantainya kan jarang. Gerampus bawa perumahan. Wah, ayam bakalahi. Lalu diendaknya dahinya tadi kan, matanya dianuakannya ke lubangnya itu menyaksikan ayam bakalahi tadi, maka berdosa itu. Apalagi nyawang ayam. Itu yang pertama. Yang kedua, tawaf dikalau sunat sekalipun. Jadi tawaf bila kada berisi wudu maka menjadi haram. Meskipun tawafnya tawaf sunat. Ya kan? Nah. Ketiga, menjabat mushaf. Menjabat itu artinya memegang mushaf. Al-Quran dipegang, kada wudu, maka jatuh kepada haram, jatuh kepada dosa. Kecuali apa namanya itu darurat. Misalnya pian berjalan, Pak Pekundingan, melihat di selokan ada ayat Quran di situ, atau Quran buruk dibuang orang, nah, itu segera pian ambil kedosa mencari wudhu dosa. Atau kebakaran, bila berwudhu habis nih. Nah itu namanya darurat. Atau kekanakan bermain-main lawan Al-Quran bahaya nih, hampas-hampas di lingkah-lingkahnya macam-macam. Lah kasih jambil kedosa wudu. Nah itu namanya darurat. Tapi kalau pada darurat macam itu, pian memegang Al-Quran, ada wudu, maka menjadi haram.
Dalilnya di Quran kan ada la yamassu illa mutahharun. Macam-macam bang itu telah menafsirkan. Cuma kita di dalam mazhab Syafi'i itu termasuk orang yang memegang Al-Quran wajib dalam kondisi suci. Nah. Atau membalik warokohnya. Warokoh atau artinya lembarannya tenang. Pakai tangan, lain pakai apa pengertian ini Pak? Tunjuknya nih nah. Kan biasanya kita lo membaca Quran orang bahari itu pakai itu tunjuk. Terbuat dari apa biasanya tuh? Bambu atau paring lah, bisa juga bulu landak. Ya Pak, bulu landak. Jadi ujung orang bahari mendustai kita tak? Tuh tunjuk ini kena bilanya kiamat jersiden Quran ini kena jadi kapal. Tuh tunjuknya ini iya tanjaknya pangayuh. Nah, itu apa fungsinya kenapa? Satu, supaya dagu nih nah kada masuk ke Quran. Karena termasuk kada beadab lawan Al-Quran apabila dagu kita termasuk. Itu satu. Dan kedua, menjaga jarak mata, jangan sampai terlalu parah. Ya kan? Yang ketiga, supaya fokus tunjukannya nah ya Pak. Yang keempat, nyaman guru mencucukkan mata bila kemana mata kamu sih Den? Ini ini masalah home, kamu kali lagi ya. Kita bahari terlalu makajamnya. Pokoknya tak tangis bang bila mengaji. Lawan orang-orang bahari itu rata-rata tak tangis mengaji ini. Jadi membalik warakah atau lembaran Quran itu pakai tangan membalikin kada bodoh maka menjadi haram. Kecuali pakai itu tadi pakai alat kada apa-apa warokoh. Mana tadi lapas atau kalau menjabat luh yang ada tersurat di dalamnya Quran. Luh itu apa? Luh itu semacam papan tulis. Papan tulis. Jadi perundingannya di papan tulis tadi ada ayat Quran di situ. Alif lam mim itu aja tulisannya ada yang lain. Maka menyentuhnya menjadi haram. Mun hendak dihapus dulu. Hapus dulu. Kalau bismillah ya Pak, ikhtilaf bismillahan. Kalau menulis bismillahan itu qasatnya qasat tabarruk, mengambil barokah. Seperti hadis Nabi, bila hendak menggawi sesuatu bagus benar bismillah. Maka qasatnya qasat tabarruk, bukan qasat untuk menulis Quran. Maka menyentuhnya kada apa-apa. Gitu. Tapi kalau kita ini kan ketahu tentang tukang tulis ini kasatnya kasat nulis Quran dan kasat untuk tabarrukah. Kada tahu tuh. Maka ambil penghapus. Jangan disentuh papan tulisnya tadi, hapus. Karena pian tulis bahasa Bismillahirrahmanirrahim dengan qasat tabarruk tadi. Jadi kakanakan apa kita menyentuh kada berdosa.
Nah, kecuali di lauh itu banyak tulisan-tulisan yang lain. Ini ada guru itu kan ketujuh benar menulis bismillah, nah, tapi tulisan yang lain banyak, matematika, coret-coret tidak. Nah itu sama Quran yang berarti Quran berterjemah. Nah, Quran berterjemah itu boleh dipegang dengan syarat tulisan artinya itu lebih banyak daripada Qurannya. Seperti tafsir itu banyak kok daripada ayat Qurannya. Itu boleh. Cuma sekali lagi kada boleh menyentuh ayatnya itu. Ayatnya tuh jangan disentuh. Kalau kita kada suci. Nah ini ada betul ini. Jadi kada boleh kita sembarangan lawan Al-Qur'anul Karim. Ada adab-adabnya itu. Nah, mana tadi nah? Masih loh kemana pada Quran atau menyentuh petinya, wadahnya, pati atau peti lah, di dalamnya ada Quran dan kita tahu bahwa di dalam itu ada Quran, jangan disentuh kalau kita kada suci. Atau kadutnya, kantongannya, wadahnya, kalau kita kada suci jangan juga. Atau rehalnya, rehal cemini nah, nih cemini andakannya, Quran ada di atasnya, jangan hendak menyentuh kalau kita kada suci. Wah ini banyak mana dilanggar dah. Kada apa-apa juga Qurannya kada tersentuh juga rehalnya. Nah ini orang bari demal. Yang ada di dalamnya mushaf atau mengangkatkan dia, mengangkat Quran, membawa-bawa Quran kemana-mana, ini mesti dalam keadaan suci. Berikutnya, dan haram pada orang yang janabat itu 5 perkara. Jadi kalau kada berwudu aja 3 perkara aja deh. 1 sembahyang baik wajib maupun sunat, 2 tawaf, 3 mau berurusan lawan Quran tadi, ya kan, berurusan dengan mushaf tadi. Nah kalau orang yang janabat maka haramnya menjadi 5. Nah 5 perkara. Maka yang 3 perkara itu barang yang haram pada orang yang tiada air sembahyang sama dah. Yang pertama sembahyang haram, 2 tawaf, 3 menyentuh Quran tadi. Nah berikutnya, dan yang keempat berhenti di dalam masjid. Kita nih janabat haid kah, nipas apa kalah, janabat biasa, jangan sampai kita berhenti di dalam masjid, haram hukumnya. Atau berjalan berulang-ulang di dalamnya, bulang-bulik. Kalau lewat aja kan bapak, lewat kayak itu nah, kita janabat tapi lewat aja. Nah ini hukumnya kada apa-apa. Tapi kalau sudah bulang-bulik, apa geram maksud jadi berbulang-bulik. Nah terakhir, kelima, membaca Quran jikalau 1 huruf sekalipun. Nah orang janabat haram meskipun 1 huruf. Nun. Nah kalau di Quran tuh nun aja,
Nah, ini haram bagi orang janabah. Tapi kalau orang kada berwudu membaca Quran boleh. Boleh, asal jangan menyentuh tadi. Diitihi kayak itu aja nah. Misalnya berisi murid banyak. Seorang kada berwudu. Ada. Kita pelajari, jangan menyentuh kayak lihat gini aja. Nah, kita murid baca salah tuh jar, bacaannya ini. Wah, misalnya kan. Boleh tak? Kalau sidin kada berwudu, tapi bila janabat, nah kada boleh. Haram jadinya. Nah. Jadi sahuruf aja Ben, nah, maka menjadi haram. Dan yang haram pada perempuan, kita lanjutkan kah sampai ke syahadat. Dan yang haram pada perempuan yang haid dan nifas dan wiladah itu 10 perkara. Wah, 10 perkara yang haram bila pian masih haid, masih nifas, ya kan? Atau wiladah beranak, kada mandinya dan belum, maka pian haram melakukan 10 nenek. Nah, napa nang 10 ne 5 perkara itu yaitu barang yang haram pada orang yang janabat sama 5 tadi, tinggal nambah aja lagi. Dan yang keenam puasa fardu atau sunat. Jadi orang haid, orang nifas, orang wiladah haram berpuasa. Baik puasanya puasa fardu. Puasa fardu ini ada 2, puasa bulan Ramadan dan yang satunya puasa nazar. Ya Allah, dah aku lulus puasa 3 hari. Pas haid, puasa aja haram. Nah itu. Atau sisa 2 menit lagi buka. Hari ketiga sudah 2 menit lagi buka. Sekalinya haid wajib batalkan puasa tuh ganti kayaknya. Ah itu tanggung bener aja. Kalau sekali sudah aja puasanya haram malah melakukan dosa dan kada sah juga puasanya. Begitu. Tanggung bang 2 menit lagi buka Anda. Maka haid. Penasaran bener itu. Ibu. Ih. Mak jadi jengkel rasanya tapi kayak bapak. Pasapian harus mengamalkan hadis Nabi menyegerakan berbuka. Atau sunat dan wajib atasnya mangqadha puasa fardu. Jadi bibinian ya, kalau kedatangan haid, kedatangan nifas, beranak dan sebagainya itu tadi yang 3 perkara itu bila pian meninggalkan puasa berapa hari, haid itu tadi, nifas itu tadi, maka pian bayari kayaknya setelah selesai Ramadan. Tadi mana lah pian bayari mengqadha puasanya itu. Kalau sembahyang jangan kedosa. Pian hati-hati kalau haid nih nah. Misalnya pian memulai haid nih. Misalnya sampai zuhur waktu ini lah. Sebenarnya pian tuh kawa baju zuhur. Misalnya zuhur jam 12:30 katakanlah. Pian nih liwa sampai jam 3 ada zuhur juga. Timbul haid. Maka itu pian ingatakan, pian tak utang sebelum zuhur. Kada jako haid kada kawa karena masih pian tuh masih ada kemungkinan saat itu untuk melaksanakan sembahyang zuhur. Ini banyak nang kada tahu nih. Nah itu berhentinya pula nih, bila berhentinya haid tuh berhenti di waktu asar. Misalnya di zuhur tadi kan haid masih, lalu waktu asar berhenti haid tadi, maka pian gawi juga zuhurnya tuh. Nah itu sama maghrib dan isya. Waktu maghrib masih haid, setelah masuk isya jam 10 malam ampi haid. Tapi kalau waktu masih isya tuh belum subuh lagi,
Maka pian wajib juga manggawi maghribnya gitu. Nah ini, jadi hati-hati nang biasa lengah itu, nang di pengelolaan haid itu nang biasa lengah itu. Orang sebelum bersubuh, kada subuh jam 5, maka setengah 6 menyerang bersubuh pas haid. Ingatakan enggak, sabigi subuh pian utang. Nah, itu yang keenam. Jadi puasa fardu, puasa sunat itu haram bagi orang haid, nifas dan wiladah. Ketujuh, ditalak ia pada masa itu. Suami mempalak pian mas haid. Gugur lah talaknya, gugur talaknya, tapi haram. Siapa nang haram? Si laki nang menjatuhkan apa tadi toh? Talak tadi. Ini kada bibiniannya juga talak hak ujar juga. Jadi ya dapat haram juga. Terus nantang. Rahatan haid menantang talak. Kalahi bakalahi berpisahan kita ujar. Padahal rahatan haid kok, rahatan emosi-emosinya loh. Jangan laki juga udah talak nyawa talak 250. Oh, mah banyaknya habis. Kenapa Bu? Akan memperpanjang masa iddah pian. Kalau nyebai iddahan adalah misalnya haid 12 hari, hanya 2 hari ditalak laki udah. Wow, banyak banget tambahannya. Ya kalau 3 kali kuro, 3 kali suci ditambah yang berapa tadi? 11 hari kah? Lalu panjang mana? Kada kau menyambung lalakian yang berikutnya. Ini lawasnya ujar. Ini 3 kuro sudah, kada jar. Aku ditalak suami unang semalam ujar. Hanya hari kedua aja masih 11 hari lagi aku nih. Kada sabar lakian itu. Kedelapan, lalu di dalam masjid jika takut akan titik darahnya. Alhamdulillah. Sekedar lalu, cuma kita takutan kalau darah kita tuh menetes, maka haram. 9, disentuh oleh suaminya pada barang antara pusatnya dan lututnya dengan tiada berlapis sama ada dengan walti atau yang lain-lainnya. Maksudnya bersenggama. Nah, jangan tak. Ke-10, mandi dengan niat mengangkatkan hadas. Belum tentu lagi haid. Kehendakan dah. Lalu mandi janabah. Nah, ini haram tak? Belum tuntung tiis lagi. Belum habis. Belum kan desah. Nah, inilah 10 macam bagi orang haid. 3 macam bagi orang kada berwudu. 5 macam bagi orang nang janabat biasa, 10 macam bagi bibinian nang saat mengalami haid, nifas dan wiladah. Haram-haramnya tadi. Nah, ini wajib diingatkan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di lain waktu kesempatan kita dapat ketemu lagi. Salah hilaf ulun mohon maaf. Adanallahu wa ikum ajma'in. Wabillahi taufiq hidayah. Wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.